Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nih, ini video dadakan nih. Video dadakan, maksudnya ya nggak ada dalam planning gua, tapi sekarang lagi musimnya tugas akhir dan hampir ya banyak sih ya. Gimana ya? Banyak yang nanya Pak gimana lah. Kalian kan ada dosen pembimbingnya masing-masing. Tanya. Saya juga. Ini sudahlah. Ini agak-agak sedikit ini ya, agak sedikit seru. Jadi semoga bermanfaat. Terus gue bikin sekali jadi eh, biar gampang jelasin ya daripada gue ulang-ulang mulu. Satu nanya terus satu nanya lagi, satu nanya lagi, satu nanya lagi. Ya udah jadi gue bikin aja ntar tinggal lu tonton lu sebarin aja buat yang ngebutuhin atau yang lagi TA juga. Eh, apa sih TA itu? Ini pembahasan bab satu dulu ya. Bab satu dulu. Nih gue juga lagi belajar nih, keren kan? Oke, ini bab satu dulu gue ajarin, gue kasih tahu. Bukan ajarin sih, lebih ke apa sih bab satu itu. Jadi di sini lah gue ajarin, gue kasih tahu. Oke, bab satu. Ini gue juga masih otak-atik nih. Semoga keren lah. Ini juga banyak yang nanya, Pak, bab satu itu apa isinya? Isinya itu adalah latar belakang masalah. Jadi masalah apa yang lu mau pecahin? Lu punya masalah apa lo pecahin di sini. Nah, di latar belakangnya di bab satu. Jadi kalau lu punya eh, bab satu ya, bukan punya bab satu. Kalau lu pertama kali buat bab satu, inilah ini dari awal itu di sini. Pengertian bab satu. Nih, apa sih bab satu itu? Uraian dari suatu paragraf menjelaskan tentang alasan mengapa suatu karya tulis itu dibuat. Nah, di sini bab satu itu isinya kenapa lu pengen pengen neliti itu gitu. Jadi lu kan udah tahu nih mau neliti apa. Nah, beri alasan di sana. Beri alasan itu yang ada di beri alasan yang ada pada masalah itu. Nah, lu jabarin lah di bab satu ini. Nah, kenapa harus dibuat? Nah, ini muat tentang topik makalah yang harus dibuat. Kenapa harus dibuat tiadakan. Jadi ini harus ada. Jadi karena lu mahasiswa, jadi harus ada alasan kenapa lu harus ngebuat TA ini dan memecahkan masalah. Oke, cara membuat latar belakang masalah. Ini ada cara-caranya nih. Paragraf pertama, kamu dapat menuliskan terkait gambar umum, gambar khusus, terkait membaca, memudahkan membaca karya tulis. Paragraf kedua, paragraf ketiga, isinya suatu alasan rasional esensial bersama dengan data. Jadi lu misalnya nanti ada contohnya gue kasih. Jadi lu harus ngasih data ya. Ini latar belakangnya, ini datanya, ini faktanya seperti ini. Nah, berdasarkan inilah saya pengen meneliti. Nah, itulah kan jadi enak orang bacanya dan lu tahu alasan kenapa lu neliti itu. Ya kan? Oke, ini contohnya. Ini balik ke sini. Paragraf pertama. History drop. Paragraf pertama nih. Paragraf pertama kamu dapat nih, paragraf pertama. Kamu dapat menuliskan terkait gambaran umum, kekhusus ataupun kekhusus ke umum. Dengan menjelaskan gambaran tersebut akan memudahkan membaca dalam mengetahui isu serta permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian karya tulis ilmiah, makalah maupun sebagainya. Nah, ini paragraf pertama ini umum. Paragraf kedua, ini paragraf kedua, kasih warna lagi ya. Warna merah deh, karena gue MU jadi merah. Nah,
Paragraf kedua menjelaskan terkait dengan fakta dan juga data yang didapatkan dari sumber yang benar, serta memberikan ulasan dari penelitian yang terkait dengan isu yang diangkat, serta dengan memberikan bagaimana pendapat ahli mengangkat isu permasalahan diangkat. Oke. Nah, yang ketiga, ini paragraf ketiga, solusi karya penutup menjelaskan kepada paragraf membaca terkait pemberian solusi dan penyelesaian masalah yang akan menjadi judul makalah ataupun karya tulis ilmiah. Oke, nih udah ya. Ini 3, 2, 1. Nih, oke. Isi latar belakang, suatu alasan rasional, poin-poinnya dengan data maupun referensi yang ada, yang kemudian alasan tersebut dipakai sebagai acuan bagi peneliti. Gejala yang ada di lapangan, lalu munculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Ada permasalahan yang kompleks, pelik yang begitu, serta sifatnya tidak oleh pendekatan yang ditinjau. Nah, dari sinilah kalian berdasarkan inilah nih draw dulu deh. Nah, berdasarkan inilah kenapa kalian harus buat. Oke. Kalau udah ada tanda-tanda seperti ini berarti sudah layak dibuat latar belakang. Oke. Jadi poin-poin yang ada di latar belakang ini harus dimasukkan. Nah, ini salah satunya. Ada 4 nih. Nah, kalau ini udah ada berarti artinya lu siap untuk membuat latar belakang. Oke, nih contohnya. Latar belakang masalah di zaman seperti sekarang ini. Internet sudah sangat melekat dalam kehidupan. Ini yang gue ambil contoh yang lebih yang gampang-gampang aja di dunia kita, di dunia internet. Internet sudah dapat sangat melekat dalam kehidupan orang banyak, terutama di kalangan remaja. Internet pada dasarnya bermudah. Nah, ini nih. Namun hal tersebut tak menutup penggunaan internet negatif dan buruk, terutama bagi para remaja yang sudah. Oleh sebab itu, peneliti mengenai bahaya. Nah, ini nih, ini bab 1, poin 1. Nih, poin 1 nih. Oke. Nih, ini poin 1. Nih, hal terkait umum khusus. Nih, ya. Nih, oke. Hal pertama dapat terkait gambaran umum ke khusus ataupun khusus ke umum dengan menjelaskan gambaran tersebut mudah membaca. Jadi kita tahu nih, yang pertama itu adalah paragraf pertama latar belakang ini. Zaman seperti sekarang ini, internet sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Orang banyak, terutama remaja, internet. Nah, ini kan masih umum. Oke, yang selanjutnya paragraf 2, draw. Nih. Namun, nah ini ada permasalahan di sini, berdampak buruk bagi internet. No. Enggak. Oke, ini paragraf 2. Oke. Sekarang paragraf 3. Solusi atau dan penyelesaian masalah. Nih, nomor 3. Oke. Tuh. Sip.
Ini contoh dikit ya, cuma dikit, tapi kalian tuh kan harus berapa halaman ya? Satu atau 2 halaman kan latar belakangnya. Jadi ini bisa diperpanjang dengan data, dengan analisa lo, dengan referensi lo dapat dari mana. Nah, di sini lo masukin. Oke. Ini kan udah ketahuan semua nih. Nah, satu lagi yang lebih gampang adalah eh, dengan cara ini nih, kalau 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 di apa ya, lebih gampang ingatnya itu adalah segitiga terbalik. Jadi ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke, dapat kan? 3 itu adalah permasalahannya. Jadi ini nih bahasa umumnya. Kita nih ngegiring dari pengetahuan umum dulu. Internet apa sih? Nah, internet tuh ini. Kan ada orang yang nggak tahu. Nah, di sini dulu kita jelasin. Oke, setelah itu di bridging istilahnya. Maksudnya itu ada sebelum kita masuk ke masalah, ke nomor 3 kita dulu bawa ke nomor 2. Berarti kan gue udah tahu maksud dari si latar belakang ini. Yang akan dibahas di penelitian karya ilmiah ini adalah si ini. Kalian jeli ya di sini. Bahaya internet bagi remaja. Oke, kok kalian ngeh ini nih. Bahaya internet. Nah, ini adalah eh, penelitian. Ini latar belakang yang si peneliti pengen teliti. Ini dia, bahaya internet bagi remaja yang penting untuk dilakukan. Nah, itu intinya. Jadi sebelum dia masuk ke permasalahan, dia akan membawa dulu di sini nih latar belakangnya. Oke, latar belakangnya di sini dulu. Di sini dulu nih. Yang kuning dulu nih. Sini dulu. Habis itu barulah ke sini. Ini bridging. Maksudnya ya biar makin paham apa yang sebelum kita masuk ke permasalahan. Nah, ke sinilah larinya. Oke. Oleh sebab itu. Nah, jadi lo tahu atau si pembaca tahu. Jadi gimana Pak? Udah tahu ini bagus apa enggak? Ini udah benar apa belum? Ya lo baca gitu. Sampai lo baca tulisan lo dan lo ngerti, berarti itu untuk orang lain pun begitu juga kan gampang. Kalau lo baca lo nggak ngerti, apalagi orang lain kan lo yang buat kan gitu aja gampangnya. Jadi itu intinya dalam membuat bab 1. Jadi kalau lo bisa perpanjang ini dengan data itu lebih bagus lagi karena mahasiswa itu dengan data bahasanya. Dengan referensi yang banyak, lebih banyak, nah itu akan lebih bagus. Nah, itulah cara bab 1 buatnya. Jadi, Pak punya saya udah bener apa salah Pak? Itu lo analisa sendiri. Jadi nggak bisa benar atau salah. Maksudnya lo analisa sendiri apakah paragraf 1 gue udah termasuk di bagian ini nih. Ini nih. Oke. Bab 1 gue udah bagian ini belum? Bab 1 gue udah ada unsur ininya belum? Oke. Habis itu ini paragraf 1 gue udah ada ininya belum? Habis itu paragraf 2-nya udah ada ininya belum? Udah ada unsur ininya belum? Nah, bab 3-nya udah ada unsur ininya belum? Paragraf 3. Kalau udah ya udah cocok berarti. Dan as long as kamu lo baca itu make sense, berarti lo udah benar. Jangan lagi ketanya ke gue ngirim lagi, Pak bener nggak tolong cekin ya. Kalau menurut lo itu udah sejalan dengan permasalahan yang akan lo teliti, itu akan lebih mudah dan itu berarti udah benar. Jadi pakai ini ya. Ini nih 3 di situ sini dan ini. Oke. Tahu kan sekarang alur-alurnya? Nah, itu jadi
mau apapun, judul lu, mau apapun penelitian lu mau neliti apa aja, lu mau neliti tentang ya tentang apa aja judulnya tergantung semua, ya ini konsepnya. Jadi ini, cara menentukannya. Jadi, begini cara ngebuat latar belakang masalah bab satu. Oke, semoga lu bisa, semoga membantu dan kalau lu mengerti dan ini membantu tulis di komen, nanti gue buatin bab 2-nya biar bareng-bareng, selesainya, oke? Gue tunggu di wisuda. Sip, makasih. Dosen digital ini, personal branding dosen digital. Oke, gengs, see you.